Jadi sebelumnya kita udah berhasil bikin expense window yang dimana ketika kita klik menu expense akan memunculkan halaman expense. Nah, sekarang kita akan bikin untuk tree dan form view agar ketika masuk ke window expense itu sesuai dengan tampilan yang kita mau. Jadi kan kalau ini tabelnya masih adanya ID doang, kita pengen munculin kayak tanggalnya, biayanya, dan field-field lain yang udah kita bikin. Jadi pertama kita bikin tree view dulu. Kita bisa masuk aja ke file expense view. Terus kita bisa copy paste aja dari actionnya. Terus untuk ID-nya kita bikin aja expense tree view. Dimana kalau modelnya ini window kan window ya. Kalau ini UI.view. Terus name-nya um, expense tree view. Habis itu res underscore modelnya kita ganti aja model. Terus modelnya menuju ke expense. Habis itu view mode-nya ini kita ganti aja jadi ARTH. Habis itu tipenya XML. Di mana di dalamnya baru kita tentukan tuh tree-nya. Jadi kita mau nampilin tanggal. Terus kita mau nampilin mata uang, biaya, dan di habis biaya ada apa ya? Ada deskripsi. Deskripsi. Kalau udah harusnya ini udah cukup untuk tree view-nya. Tinggal kita hubungkan dulu di action-nya. Jadi kita perlu namanya view ID. Terus ref-nya itu ke ID dari tree view-nya. Terus ini kita buang aja tree dan form-nya. Harusnya ini udah cukup. Kita tinggal restart Docker-nya. Habis itu kita upgrade aja model kita. Modul, sorry. Kalau udah, coba kita ke expense. Nah, nanti akan ada tree view dengan field-field yang udah kita sesuaiin di XML-nya tadi. Terus kita juga bisa ngecek untuk reviewnya itu berhasil masuk ke Odoo itu lewat views, terus kita cari aja expense tree yang udah tadi kita bikin nih. Kita juga bisa lihat XML-nya. Oke, selanjutnya kita bikin form view-nya. Ini kurang lebih hampir sama. Jadi kita kopas aja. Habis itu ID-nya kita rubah jadi form. Namanya juga modelnya tetap ke expense. Kemudian, nah ini kan tree ya. Kita hapus aja deh, kita hapus. Kalau form itu menggunakan form, habis itu di dalam sebuah form itu ada sheet gitu ya. Terus di dalam sheet ada group, baru fieldnya. Ini fieldnya. Kita kopas aja deh dari sini. Oke. Jadi grup itu ngebuat fieldnya itu jadi satu baris gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau buat grup lagi itu nanti akan pisah gitu. Tapi di sini kita cukup pakai satu baris aja. Habis itu kita restart Docker-nya. Terus bisa kita upgrade dulu modulnya. Oke. Kalau udah kita coba cek lagi. Oke, kita harus perbaikin dulu pada menu security. Jadi di menu security ini kan ada ini ya permission read, permission write, create, dan unlink. Nah, satu itu artinya true. Artinya di sini kita baru true untuk read aja. Artinya usernya hanya bisa ngebaca data, tapi nggak bisa nge-write, nggak bisa nge-create, nggak bisa nge-unlink. Nah, ini kita harus kita rubah jadi satu dulu. Habis itu kita restart lagi.
Habis kita restart, kita upgrade untuk modulnya. Oke, nanti muncul. Habis itu kita coba new. Nah, ini akan muncul form view-nya yang udah kita bikin. Nah, jadi ini yang sebelumnya saya jelasin, mata uang itu berfungsi untuk menentukan biayanya. Gitu, misalkan di sini 100.000 ya. Kalau kita ganti jadi euro, nanti akan berubah gitu. Terus deskripsi misalkan biaya transportasi menggunakan LRT, misalkan gitu ya. Kita save, habis itu nanti datanya udah masuk seperti ini. Terus juga kita bisa ngecek untuk form yang udah kita bikin tuh di views, terus kita cari aja tuh dengan ID-nya, expense form. Nah, ini akan muncul nih. Seperti itu.